Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami berterima kasih kepada Badan Pengurus Kesejahteraan Masjid Al-Amin Kelurahan Kayu Merah yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kami. Sekali lagi kami memperkenalkan diri dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Hari ini berkesempatan hadir di Masjid Bapak-bapak di sini untuk berute ke masjid yang ke-23. Terima kasih banyak Pak Ketua BKM Masjid, Pak Imam dan Badan Syarah serta jemaah sekalian yang telah menerima kami untuk bisa mengunjungi Masjid Al-Amin. Tujuan daripada safari dakwah Remaja Masjid Maluku Utara DMI yakni yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah untuk membangkitkan kembali semangat kaula muda dalam memakmurkan masjid. Karena kita lihat yang terjadi kenyataan di lapangan, banyak sekali remaja masjid yang vakum, yang non aktif. Maka dengan adanya safari ini kami berharap maka seluruh remaja masjid di seluruh provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate yang kami kunjungi atau yang tidak sempat kami kunjungi, mudah-mudahan bisa aktif kembali dengan kegiatan amalia-amalia, terkhusus di bulan Ramadan kita hijrah dari amal yang kurang menjadi amal yang baik. Hijrah kaula muda menghadirkan warna baru di bulan Ramadan. Insyaallah remaja masjid mari kita aktif kembali dengan program-program dan bantu para bapak imam, badan syarah dan lain sebagainya. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada dai muda kita Sayyid Sehan Albar untuk menyampaikan tausiah Ramadan, hikmah Ramadan kepada Sayyid Sehan Albar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa nur qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan para orang-orang tua yang hadir di sini, para tokoh masyarakat yang kita hormati, imam masjid kita, para pengurus syara BKM Masjid Al-Amin yang insyaallah kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah saat ini kita berada di Ashrul Awakhir min syahri Ramadan. Kita berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, betul. Nah, seyogyanya bagi kita di 10 akhir Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak bacaan zikir kita, dan membaca Al-Quranul Karim serta amal soleh lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memandang sesuatu hamba itu di akhirnya ini. Dilihat di akhirnya bagus atau tidak. Saya kasih contoh, ada orang yang dari lahir, mohon maaf ibu bapak, hidupnya kerjanya maksiat. Kerjanya maksiat. Ini kita kasih cerita ini ada di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah.
Di dalam kitab tersebut diceritakan ada 2 orang bersaudara. Ada 2 orang yang bersaudara. Mereka tinggal satu rumah tapi 2 lantai. Yang satu tinggal di atas, yang satu tinggal di bawah. Nah ini yang tinggal di bawah ini kerjaannya maksiat terus. Pagi, siang, sore, malam maksiat hidupnya. Tapi sebaliknya saudaranya yang di atas taat ibadah kepada Allah. Yang di atas tunduk, sujud, ibadah, sholat, ngaji, kayak begitu. Berbeda sekali kehidupan 2 orang ini. Yang satu maksiat, yang satu taat. Begitu, seumur hidup kayak begitu. Tapi suatu waktu ini setan datang kepada ahli ibadah. Yang di atas saudaranya setan datang. Ketika setan datang, setan godain. Kata setan, "Hei ente, lihat saudara ente di bawah enak betul dia maksiat. Saudara ente yang di bawah itu lagi betul-betul nikmat dia. Dia minum, dia apa, segala macam. Lah ente bikin susah badan ente," kata setan. "Ente bikin capek badan ente. Ente siksa badan ente sampai kayak begini. Lihat saudara ente enak, rileks, rahat gitu." Kata setan, "Ente turun sebentar, ente rasakan nikmatnya. Habis itu ente naik lagi, buru-buru tobat sama Allah." Kata setan kayak begitu. "Ente coba dulu maksiat. Ente ibarat kata tenangkan dulu jiwa ente, istirahat dulu." Kata setan gitu. Jadi ini badan kata dia kasih piknik dulu, biar santai kata dia. Habis itu ente ibadah lagi, ibadah terus. Kata dia betul juga ini. Saya bertahun-tahun kayak begini, capek juga kata dia. Tapi subhanallah dia punya saudara yang di bawah nih yang maksiat, Allah kasih hidayah, Allah masukkan hidayah. Sampai dia bangun, dia itu dalam riwayat dia pingsan. Karena akibat mabuk dia pingsan. Kita lihat keadaannya sangat hina. Bahkan ketika dia bangun, dia dapati dalam keadaan ngompol. Saking hinanya orang yang bermaksiat ini. Tapi Allah kasih hidayah. Dia pikir di situ, ya Allah, saya ini hina betul. Saya ini habiskan umur saya dalam maksiat. Sedangkan saya punya saudara sedang lezat menikmati ibadahnya kepada Allah. Akhirnya dia naik. Subhanallah dapat hidayah, dia naik. Ini saudara yang maksiat di bawah, dia naik ke atas. Dia punya tujuan satu, mau bertobat sama Allah. Dia punya tujuan mau bertobat. Sedangkan dia punya saudara yang di atas, dia turun, punya tujuan biar ngerasain maksiat sama-sama di bawah. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah dia jatuh. Ini saudara yang di atas jatuh dari lantai 2. Dia timpa adiknya yang di bawah, meninggal dua-duanya. Ketika meninggal, kita lihat nanti di akhirat Allah kumpulkan, Allah bangkitkan saudara yang maksiat. Allah bangkitkan, Allah masukkan ke dalam surga. Kita lihat karena akhirnya bagus. Tapi saudara yang taat ibadah terus kepada Allah, Allah masukkan neraka. Kenapa? Karena dia punya akhir nggak bagus. Akhirnya meninggalnya suul khotimah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tujuannya pengen maksiat kepada Allah. Tapi saudaranya yang satu dia meninggal dalam keadaan hatinya pengen bertobat, pengen ibadah, belum sempat ibadah. Karena dapat akhir, lihat akhirnya yang bagus. Kita lihat di akhirat kayak gimana. Nah kita juga begitu ibu bapak. Dilihat akhir Ramadan kita kayak gimana. Akhir Ramadan kita bagus atau tidak? Akhir Ramadan kita ini kita pakai untuk ibadah apa untuk maksiat? Nauzubillah. Syukur-syukur orang yang tidak ibadah, tapi setidaknya jangan maksiat. Daripada dia habiskan 10 akhir Ramadan ini untuk maksiat kepada Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad beliau bersabda bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Di malam ini kita bisa bayangkan ibu bapak, malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik, kita lihat katanya lebih baik, bukan setara. Jadi kalau dibilang Lailatul Qadar sama 1000 bulan beda, bukan. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83 tahun kurang lebihnya. Umur kita kata Nabi baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi 60-70 tahun kelas. Tapi ini dia dapat keistimewaan 83 tahun. Seandainya kata ibu bapak kita pakai untuk ibadah di situ, ibarat kata kita sudah ibadah 83 tahun kepada Allah. Jangan sampai 83 tahun pas kita lagi maksiat. Nah kita dicatat maksiat seakan-akan 83 tahun. Nauzubillah min zalik. Sehingga kita lihat para wali itu mereka mengklarifikasikan apa namanya itu dibagi-bagi.
Ada orang yang di Ramadan itu terbagi menjadi 3 kelas. Kalau bahasa kita, yang pertama dia ini kelasnya kelas apa itu? First class. Dia dapat kelas yang paling tinggi. Yang kedua, kalau bahasa kita dapat kelas bisnis, tengah-tengah. Nah, ada juga ketiga kelas ekonomi. Bagaimana yang kelas first class ini bagaimana? Dia hidupkan 1 malam suntuk ibadah. Ini orang-orang yang pilihan Allah, para wali-wali Allah. Mereka seperti ini, 1 malam suntuk mereka ibadah terus kepada Allah. Ini bahasanya first class mereka. Di bulan Ramadan mereka nomor 1. Yang kedua ada lagi kelas bisnis, yang mereka ini tengah-tengah tapi bagus. Kenapa ya? Mereka seakan-akan itu mereka kelas bisnis karena mereka menghidupkan malam, sepertiga malam dihidupin sama dia. Jadi tidur dulu, nanti tengah malam bangun ibadah sampai subuh. Nah, ada ini kelas kita, kelas ekonomi. Minimal sholat isya, sholat subuh berjamaah kelas. Kenapa? Karena kata Nabi, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang sholat isya berjamaah seakan-akan dia menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah juga, maka dia seakan-akan sudah mendirikan 1 malam suntuk dalam ibadah kepada Allah. Cuma sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Ini kelasnya kita, kelas ekonomi. Tergantung kita mau yang mana. Mau jadi kelas ekonomi, kelas bisnis, apa first class kayak yang tadi. Tentu beda fasilitasnya dari Allah. Kalau naik pesawat aja beda, betul. Kalau kita kelas ekonomi, dapat ekonomi. Di surga juga pas-pasan, insya Allah masuk surga. Kita kelas bisnis, ibadahnya di surga juga kelas bisnis. Dan insya Allah kalau kita ibadah di dunia first class, nanti di akhirat kita juga VIP di sana. Di akhirat kita tidak ada lagi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita termasuk dalam golongan mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada sedih. Kenapa? Sudah puas, sudah ridho. Amalnya sudah bagus di dunia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari terakhir ini ayo kita gunakan momentum ini untuk ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sama-sama mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz dari Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang kita jadikan sebagai dalam kembali terakhir untuk Ramadan ini. Selanjutnya untuk salat